Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, di sini dengan saya Notisa ini akan menjelaskan tentang sedikit materi, yaitu ekonometrika lanjutan, yaitu kointegrasi dan ECM atau Error Correction Models. Nah, seperti itu. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kointegrasi dan juga ECM? Nah, kointegrasi adalah suatu konsep dalam ekonometrika yang menyatakan bahwa meskipun dua atau lebih variabel time series tidak stasioner secara individu, kombinasi linear dari variabel-variabel tersebut bisa stasioner. Nah, dengan kointegrasi ini kita bisa menghindari regresi palsu, menangkap hubungan jangka panjang antar variabel, ataupun menggabungkan dengan ECM untuk melihat juga hubungan jangka pendek. Nah, syaratnya adalah semua variabel harus tidak stasioner pada level tapi harus menjadi stasioner setelah didiferensiasi satu kali. Adapun ada kombinasi linear antara variabel yang menghasilkan residu yang stasioner. Oke, kointegrasi ini ketika datanya stasioner di level, maka diregresikan kita akan memperoleh informasi untuk jangka panjang. Begitupun ketika data stasioner di first difference, ketika diregresikan, maka kita memperoleh informasi jangka pendek. Nah, ketika data tidak stasioner di level, kita ingin lihat apakah ada hubungan jangka panjang atau tidak dengan uji kointegrasi. Ada hubungan jangka panjang jika terkointegrasi, tidak ada hubungan jangka panjang jika tidak terkointegrasi. Seperti itu. Selanjutnya, Error Correction Model atau ECM adalah suatu model dalam ekonometrika yang digunakan untuk menganalisis hubungan jangka pendek dan jangka panjang antara dua atau lebih variabel time series, data rutin waktu yang saling kointegrasi. Nah, ECM ini digunakan ketika variabel dalam model tidak stasioner pada level, tapi stasioner pada beda pertama. Lalu yang kedua, variabel-variabel tersebut memiliki hubungan jangka panjang atau kointegrasi. Nah, model ECM pada umumnya itu berbentuk seperti ini, yang dimana sigma YT itu adalah perubahan atau beda pertama dari Y atau hubungan jangka pendek. Lalu sigma XT yaitu perubahan dari X. Dan seterusnya, sigma ini koefisien koreksi kesalahan harus negatif agar terjadi penyesuaian menuju keseimbangan jangka panjang. Dan yang ini adalah error term-nya atau gangguannya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan melakukan tutorial bagaimana pengolahan data menggunakan RStudio untuk ECM ataupun kointegrasi, seperti itu. Mari kita buka RStudio-nya. Oke, sudah terlihat ya teman-teman RStudio-nya. Langsung saja kita tambahkan import data seperti biasa. Kita cari datanya sebentar. Oke, kita tunggu muncul terlebih dahulu. Oke, karena di sini tidak akan terbaca ya untuk waktu dan tahunnya, kita skip saja waktunya dan tahunnya juga di skip. Lalu namanya diganti menjadi data.
Oke, setelah itu udah selesai, tinggal oke, sudah tinggal import. Oke, sudah. Teman-teman bisa, ini sudah muncul datanya. Oke, next kita akan buka script-nya, script. Sebelum itu kita akan install terlebih dahulu untuk package yang akan kita gunakan. Jadi yang pertama kita akan install start. Oke, ini sudah dicentang ya teman-teman. Kita centang ulang. Oke, sudah dicentang startnya. Selanjutnya kita akan melakukan uh, tes datanya dahulu untuk membuat periodenya. Ketik TS, terus data sama dengan time series. TS itu time series teman-teman. Lalu data, koma, start, start. Nah, startnya itu sama dengan C 2014,1. Oke, kurung, koma, frekuensi sama dengan 12. Oke. Teman-teman bisa menuliskan seperti ini ya. Untuk langkah yang pertama, kita run. Oke, sudah kita run seperti itu. Nextnya, teman-teman akan melihat plotnya seperti apa. Stasioner datanya seperti apa. Oke, kita run. Oke, datanya terlihat seperti ini ya teman-teman. Bisa dilihat juga bahwa kemungkinan ada stasionaritas dari data yang kita masukkan seperti itu. Nah, karena ini multivariat, kita akan tes data dulu untuk setiap variabelnya, yaitu untuk konsumsi dan juga PDB-nya. Teman-teman bisa langsung ketik konsumsi sama dengan kurung seperti ini. Kurung seperti ini ya teman-teman, koma, terus dalam kurungnya konsumsi. Nah, next-nya juga di copy saja, tapi ini ya ganti jadi data. Ini juga data. Jadi PDB mohon maaf teman-teman, karena variabel kita PDB. Oke. Taran. Ini juga kita run terlebih dahulu. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan coba untuk ini kan di tingkat level ya teman-teman. Nah, bagaimana untuk di tingkat first difference-nya seperti itu. Jadinya teman-teman bisa copy aja yang di atas, terus pindahkan ke bawah. Tapi kita tambahin karena kita mau melihat difference-nya. Di tingkat difference-nya seperti apa. Di depan konsumsinya ditambahkan D, terus di sininya ditambahkan div. Setelah itu teman-teman tambahkan kurung. Oke, di akhir juga teman-teman tambahkan kurung seperti itu.
Begitupun dengan variabel yang keduanya, div, terus dibuka kurung, ini tutup kurung. Oke, kita run, ya. Oke, nah setelah itu kita akan melakukan uji stasioner untuk data yang kita punya, seperti itu. Nah, sebelum itu kita harus install dulu package lagi, yaitu package ads, ads, ads. Nah, centang saja ininya package-nya. Selanjutnya, teman-teman, kita akan melakukan uji stasionaritas dengan Digifuller. Bagaimana caranya? Teman-teman bisa menuliskan ADF test. Nah, terus setelah itu masukkan oke. Lalu yang kedua juga sama. ADF test, terus ininya ganti jadi PDB, jadi PDB. Lalu yang ketiganya kita masukkan juga, cuma di tingkat first difference-nya, jadi tambahin D, begitupun yang PDB. Tambahkan D juga. Oke. Putaran keempatnya run. Nah, sudah keluar ya teman-teman hasilnya. Kita bisa cek untuk di stasionaritas di tingkat level. Ternyata kalau di tingkat level itu p-value-nya itu lebih besar daripada 0,05 dan juga PDB-nya pun seperti itu lebih besar daripada 0,5, artinya datanya tidak stasioner di tingkat level. Nah, sedangkan di tingkat first difference data ini sudah lebih kecil daripada 0,05 yang artinya PDB dan juga konsumsi ini variabelnya atau datanya itu sudah stasioner di tingkat first difference seperti itu. Nah, dan artinya ketika p-value-nya kurang dari 0,05 artinya ada kemungkinan keintegrasi apabila hasil regresi variabel itu pada residualnya itu stasioner. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai residualnya melalui regresi seperti itu. Teman-teman bisa tulis saja regresi lalu sama dengan LM dalam kurung konsumsi, terus tanda seperti ini ya teman-teman yang ada di layar, terus PDB, tambahkan PDB seperti itu, terus kita tambahkan summary-nya, kita run terlebih dahulu. Nah, summary-nya regresi. Oke. Ininya summary-nya kita run. Coba. Oke, sudah keluar ya teman-teman hasilnya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan ECM untuk mencari nilai residual dari si regresi yang sudah kita lakukan terlebih dahulu. Caranya adalah teman-teman tulis ECT lalu sama dengan lalu regresi, terus tambahkan tambahkan untuk tanda ini tanda dolar
terus residual. Oke, kita akan terlebih dahulu. Lalu teman-teman, lalu kita akan melihat nilai residual dari uji stasionernya seperti apa. ADF, ADF titik tes, tes, terus ECT di run. Nah, bisa kita lihat bahwa hasil v-value ini kurang dari 0,05, artinya v-value ini kurang dari 0,05 ya teman-teman, artinya sudah stasioner di tingkat level, dan bisa diartikan juga bahwa data ini artinya ada kointegrasi. Nah, bagaimana untuk setelah itu kita harus mencari residual, residual yang dimana residualnya ini belum dalam bentuk time series gitu. Jadinya di datanya itu belum muncul eh, time seriesnya seperti itu dari data yang kita punya. Bagaimana cara mengubahnya? Teman-teman bisa tulis ECT sama dengan ECT sama dengan TS dalam kurung ECT start terus sama dengan C dalam kurung 2014,1 dalam kurung N sama dengan C, N sama dengan C dalam kurung 2017,12 tutup kurung, koma, frekuensi sama dengan frekuensi sama dengan 12. Nah, oke, kita lihat ECTS, ECT start 2000. Oke, kita copy dulu guys yang ini. Ternyata ini kita salah, tidak harus memasukkan dulu ini. Oke. Nah, seperti itu. Terus ini untuk lag-nya. Kita coba run dulu ininya. Oke, sudah. Terus ini juga di run. Oke, sudah. Setelah itu, teman-teman akan melanjutkan membuat lag dari variabelnya. L1, teman-teman bisa menuliskan L1, lalu titik konsumsi sama dengan lag konsumsi, minus 1. Terus L1 titik PDB sama dengan PDB sama dengan lag dalam kurung PDB, minus 1. Oke, kita run dulu kedua ini. Sudah. Selanjutnya kita akan lihat time seriesnya. Caranya adalah L1 titik konsumsi sama dengan TS L1 titik konsumsi
konsumsi lalu koma, start. Startnya itu dari sini sampai sini, di copy saja. Start. Oke. Startnya sekali. Start and oke. Sudah. Terus lalu kita buat juga yang si L1 PDB-nya. Kita coba copy saja dari sini ya teman-teman. Seperti apa nanti L1 PDB. Lalu TS L1 PDB juga di sini. Tulis PDB. Setelah itu oke, sudah sama ya teman-teman. Kita run dulu keduanya. Apakah ada yang beda? L1 PDB, TS PDB, start C 2014. Oh, bentar teman-teman. Ini harusnya 2 dan ini juga 2. Oke, kita coba terlebih dahulu teman-teman. Oh, ada yang salah ya. 1. Mungkin di sini. Konsumsi TS time series L1 konsumsi start C 2014 dan C 2000. Iya. Oke. Konsumsi. Coba kita run dulu. Itu tidak terbaca ya konsumsinya. Kalau ini betul, konsumsinya tidak terbaca teman-teman. Oh, sepertinya ada yang salah di sini. Konsumsi, kita coba konsumsi. Oke, kita coba lagi di sini ya. Konsumsi, ini coba konsumsi. Coba run lagi. Nah, sudah aman teman-teman. Sudah ditemukan kesalahannya. Tadi ada beda yang hurufnya gitu. Kita start kita run dua-duanya. Sudah. And next. Nah, setelah di run, karena ini univariat, kita akan ubah menjadi multivariat. Caranya gimana? Caranya teman-teman bisa stasioner time series data, terus sama dengan time series titik union, lalu teman-teman tambahkan ini konsumsi, masukkan variabelnya konsumsi, terus PDB,
terus CT, terus ECT1, dan juga L1 titik PDB. Oke, kita lihat lagi view data. View data. Kita coba run dulu ini satu yang atasnya. Konsumsi. ECT. Oh, ECT satunya belum, teman-teman. Kita belum membuat ECT satunya. Jadi di sini teman-teman bisa menambahkan ECT satunya ya. Ya, kesalahannya adalah ECT satunya teman-teman bisa di run dulu. ECT1, TS, ECT, terus start change. Oke, teman-teman, kita ada yang belum di run ya, ternyata ECT satunya. TS, ECT, start, dan ECT. Oke, kita run terlebih dahulu ECT satunya. Oke, sudah di run. Kita coba lagi, apakah ini sudah bisa. Oke, sudah bisa. View datanya, kita run juga. Kita coba run. Oke, ya teman-teman, sudah muncul datanya, data time series-nya itu di sini sudah muncul, ECT-nya, ECT1 sama L1 PDB-nya, seperti itu. Sudah muncul ya teman-teman di datanya. Selanjutnya kita akan melakukan, oh ya, tes dulu datanya seperti apa. Kita run juga. Nah, sudah ya teman-teman, sudah muncul ya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan estimasi ECM. Bagaimana estimasi ECM itu? Berarti teman-teman regen RegCM, RegCM 1 terus sama dengan ditambahkan LM dalam kurung D konsumsi, terus teman-teman pakai tanda yang melayang itu. Nah, itu seperti itu. Terus DP DB. Lalu ditambah ECT1. Tulis juga summary-nya. Regen, RegCM, RegCM1. Oke, kita coba run dulu. Oke, sepertinya ada yang salah teman-teman. Coba terlebih dahulu ya. Sampai datanya biru. Error.
Oke, kita coba lanjut dulu summary-nya. Sepertinya ada package yang harus kita install lagi. Package-nya itu adalah sebentar teman-teman. Kita harus package-nya terlebih dahulu. Oke, teman-teman, kita lanjutkan. Teman-teman, tadi sampai sini di run saja ininya. Ternyata di PDB-nya ini plus, ininya tidak boleh ada spasi, guys. Oke, tadi sudah bisa ya, teman-teman. Coba run. Nah, setelah itu, teman-teman juga bisa run ininya, summary-nya. Kita coba run. Kita keduanya. Aduh, gimana ini tadi? Aduh. Oke, ada konsumsinya, guys. Mana ada konsumsinya? Ini sudah di-run kan ya? Ini juga kita sudah run terlebih dahulu. Coba kita coba. Oke, teman-teman. Harusnya ini bisa ya, tapi aku nggak tahu ini salahnya di mana, jadi nggak kebaca gitu. Summary-nya juga jadinya nggak kebaca karena yang di atasnya tuh nggak kebaca gitu. Nah, coba kita coba sama yang model yang kedua. Ya, dan nih kita coba terlebih dahulu ya teman-teman. LM D konsumsi terus pakai ini PDB terus plus CT1. Nah, coba teman-teman, tadi tidak muncul summary-nya DG CM1. Coba teman-teman, harusnya ini bisa ya. Nah, ternyata ada error juga. Harusnya hasilnya keluar sih, harusnya. Karena itu hasil ECM-nya. Kita coba dengan model alternatifnya. Kita coba alternatifnya, teman-teman. Regen CM1, regen CM2. CM2 sama dengan LN konsumsi konsumsi terus pakai tanda itu terus PDB ditambah L1 titik
konsumsi, terus ditambah tambah L tambah L1 titik PDB. Oke, kita coba ya teman-teman menggunakan model yang kedua. Summary Gen 2. Coba di run. Oke, ternyata nggak keluar juga. Mohon maaf teman-teman. Ini aku sudah mencobanya. Yang pasti adalah nanti ketika keluar seperti itu hasilnya, kita bisa melihat di bagian apa nilai si variabelnya. Apakah nilainya itu minus berapa atau sekian berapa gitu. Nah, misalkan angkanya itu di minus minus 0,3 sekian ataupun 0,4 sekian, artinya misalkan kita ambil satu contoh di angka minus 0,21, artinya menggambarkan kecepatan model menuju keseimbangan jangka panjang itu sebesar 21%. Artinya modal jangka panjangnya itu 21%. Nah, lalu PDB-nya juga berapa? Nanti teman-teman bisa lihat eh, angka PDB-nya juga berapa. Kalau misalkan 10 ataupun 8, berarti itu 8%, eh, artinya modal jangka 8% ini dapat dikoleksi menuju keseimbangan jangka panjang, seperti itu. Nah, nanti teman-teman juga bisa dilanjutkan dengan tes asumsi klasik ataupun eh, untuk cek autokorelasinya dari data teman-teman, apakah datanya itu ada mengandung autokorelasi ada ataupun nanti kesimpulannya apakah memenuhi H0 ataupun tidak, seperti itu. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.